Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mudah-mudahan pada pagi hari ini kita selalu dalam rahmat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, sebelum pembelajaran kita lanjut, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku semuanya, pada hari ini kita akan mempelajari kelanjutan materi yang kemarin, yaitu tentang induksi elektromagnetik. Kita perhatikan pada tayangan berikut ini. Induksi elektromagnetik standar komutasinya adalah ini. Kita memahami konsep kemagnetan dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari, kemudian kompetensi dasarnya, kemudian indikatornya. Kalian nanti bisa menjelaskan induksi elektromagnetik sampai pada menjelaskan dan menyebutkan jenis transformator. Baik anak-anak, kita perhatikan yang pertama, induksi elektromagnetik. Coba perhatikan pada tayangan berikut ini. Nah, di sini kalau kita gerakan ada anak panah, kemudian ada jarum yang bergerak. Jadi induksi elektromagnetik adalah gejala munculnya arus listrik induksi pada suatu penghantar akibat dari adanya perubahan jumlah garis gaya magnet. Cara menimbulkan gaya gerak listrik induksi, coba perhatikan pada video ini. Ketika magnet kita masukkan ke dalam sebuah kumparan seperti tayangan berikut, maka dengan menggerakkan magnet masuk keluar kumparan atau memutar magnet di dalam kumparan, itu nanti akan bangkit adanya gaya gerak listrik. Kemudian bagaimana mengalirkan arus listrik bolak-balik pada kumparan primer yang di dekatnya terdapat kumparan sekunder, seperti itu. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi besar gaya gerak listrik induksi adalah kecepatan magnet ketika kita gerakkan di dalam sebuah kumparan. Oke. Kita lihat di situ. Nah, pada jarum galvanometer di sini, kalau kita gerakan magnet ini masuk kemudian keluar dari kumparan, maka GGL induksi akan sebanding dengan jumlah kumparan. Kemudian besar GGL induksi 1, kesimpulannya sebanding dengan jumlah kumparan atau lilitan. 2, sebanding dengan kecepatan perubahan jumlah garis gaya magnet yang memotong kumparan. Dalam hal ini dapat diturunkan dalam suatu persamaan E di sini adalah gaya gerak induksi dalam satuan volt, akan sama dengan min N dikalikan delta V dibagi dengan delta T, di mana E itu adalah GGL induksi, kemudian N di sini adalah jumlah lilitan, kemudian T adalah selang waktu, kemudian E itu adalah perubahan jumlah garis gaya magnet dalam satuan Weber. Contoh, perhatikan sebuah contoh berikut. Sebuah kumparan yang memiliki jumlah lilitan 300 lilit, bila terjadi perubahan garis gaya magnet di dalam kumparan dari 3000 Weber menjadi 1000 Weber dalam setiap menitnya, tentukan berapakah besar GGL yang dihasilkan. Nah, dari persamaan yang kita peroleh tadi, kita masukkan di sini E sama dengan min N delta V dibagi dengan delta T. Ini yang harus kalian ingat. Jadi kalau kita lupa rumusnya ya
tentu saja kita tidak akan bisa mengerjakan. Kemudian kita masukkan angkanya, E sama dengan min N itu adalah jumlah lilitan, masuk di sini. Kemudian delta V itu adalah perubahan garis gaya magnet, yaitu 1000 sampai dengan 3000 dibagi dengan delta T. Delta T nya di sini kita anggap dengan 60. Maka E sama dengan min 300 dikalikan 2000 per 60. Jika kita hitung akan ketemu 10.000 watt. Bagaimana anak-anak? Oke, kita lanjut. Alat-alat yang menggunakan prinsip daripada induksi elektromagnetik satu adalah dinamo AC. Kita perhatikan di situ bagian-bagian daripada dinamo AC, ada sikat karbon, kemudian ada cincin di sini, kemudian ada kumparan, kemudian ada 2 buah magnet, magnet 1, magnet 2. Ya. Kalau kita perhatikan pada tayangan berikut, 2 adalah dinamo DC. Seperti berikut, ada sikat karbon juga, ada komutator yang disebut dengan cincin belah, kemudian ada kumparan dan magnet. Bentuk gelombangnya searah karena dinamonya DC. DC di sini adalah kepanjangan dari direct current. Oke, bisa dipahami anak-anak? Oke, lanjut. Masih terkait dengan dinamo sepeda. Dinamo sepeda ini kalau kita perhatikan dinamo sepedamu itu, dinamo sepeda bagian-bagiannya di situ ada kepala dinamo yang kita kaitkan dengan roda. Di situ ada magnet. Kemudian di sini ada kumparan. Kemudian kita hubungkan dengan sebuah lampu. Kalau ini kita putar, maka lampu tersebut akan menyala. Ya. 4. Transformator. Bagian-bagian utama daripada transformator adalah seperti ini. Ada kumparan primer, kemudian ada kumparan sekunder, kemudian ada inti besi, kemudian sumber tekanan AC. Ini adalah gambar simbol daripada transformator. Oke, itu kumparan primer. Kemudian di sini adalah kumparan sekunder. Kemudian yang tengah di sini adalah inti besi. Oke, lanjut. Jenis-jenis daripada transformator ini dibedakan menjadi 2 macam. Satu adalah transformator step up, yaitu yang digunakan untuk menaik tegangan. Ciri-cirinya adalah seperti ini. Ada PS lebih besar daripada NP sampai pada IS lebih kecil daripada IP. Kemudian ciri-ciri daripada trafo step down atau penurun tegangan ini kebalikan ya anak-anak ya. Kebalikan daripada ciri-ciri trafo step up atau penaik tegangan. Nah, seperti itu. Ini adalah gambaran daripada trafo jenis step up. Kalau kita perhatikan, ini jumlah kumparannya lebih kecil daripada jumlah kumparan sekunder. Ya. Nah, kalau ini kebalikan, jumlah kumparan primer pada trafo step down itu lebih banyak daripada jumlah kumparan sekundernya. Oke, lanjut. Persamaan-persamaan yang terdapat di dalam transformator adalah sebagai berikut. NP dibanding NS sama dengan VP dibanding VS, di mana NP adalah jumlah lilitan primer ini, kemudian NS itu adalah jumlah lilitan sekunder, kemudian VP adalah tegangan primer, kemudian VS itu adalah tegangan sekunder. Oke, jadi pada trafo ideal, jika energi yang masuk pada transformator sama dengan energi yang keluar dari trafo, maka WP sama dengan WS.
WP ini dapat kita jabarkan lagi dari asalnya VP dikalikan IP dikalikan T, artinya VP tegangan primer, kemudian IP adalah tegangan arus primer, mohon maaf, kemudian T di sini adalah waktu yang diperlukan, VS adalah tegangan sekunder, IS tegangan arus sekunder dan waktu yang pada sekunder. Oke, sehingga hal ini dapat disederhanakan menjadi VP per VS sama dengan IS per IP, di mana IS adalah kuat arus listrik sekunder, kemudian IP di sini adalah kuat arus primer. Kemudian kita perhatikan pada tayangan berikut sebuah transformator. Di sini ada bagian yang NP, kemudian berkaitan dengan VP, sedangkan NS ini berkaitannya dengan VS, ya. Oke, ini dapat kamu pelajari. Kalau pada sekunder di sini adalah kumparan untuk keluaran daripada trafo. Lanjut, contoh soal. Sebuah transformator memiliki jumlah lilitan primer dan sekunder 6.000 lilit dan 200 lilit. Jika kumparan primer transformator diberi tegangan 240 volt, maka tegangan yang dihasilkan transformator berapa? Dapat kita hitung dengan menggunakan persamaan VP dibagi NS sama dengan VP dibagi VS. Kita masukkan angkanya. NP jumlah lilitan primer adalah 6.000 seperti ini. Kemudian VP adalah tegangan primer yaitu 240. Kemudian NS kita ganti dengan angka 200 lilit yaitu pada jenis kumparan primernya, kumparan sekundernya. Kemudian VS ini kita yang menjadi pertanyaan, ya. Nah, sehingga dengan demikian menggunakan persamaan perkalian silang dapat diperoleh 6.000 dikalikan VS sama dengan 240 dikalikan 200, sehingga VS sama dengan 240 dikalikan 200 dibagi 6.000. Hasilnya adalah 8 volt. Bagaimana, Nana? Bisa dipahami? Oke, kita lanjut. Efisiensi trafo. Efisiensi trafo adalah perbandingan energi yang keluar dari transformator dengan energi yang masuk daripada trafo itu sendiri. Kita perhatikan di situ dapat kita tuliskan persamaannya bahwa efisiensi kita tulis dengan rendemen seperti ini, itu akan sama dengan WS dibagi WP dikalikan 100%. Bisa juga dihitung menggunakan persamaan yang lain, efisiensi sama dengan PS dibagi VP dikalikan 100%. Kemudian efisiensi dapat juga dihitung dengan persamaan VS dikalikan IS per VP dikalikan EP dikalikan 100%. Nah, ada 3 persamaan untuk menentukan efisiensi daripada trafo. Oke, lanjut. Penggunaan transformator pada transmisi energi listrik jarak jauh. Perhatikan bagan berikut. Kalau di sini adalah generator PLTA, ini sebagai pembangkitnya energi listrik. Kemudian energi listrik tersebut bisa dari sumber air, bisa dari batu bara, ya, bisa energi nuklir, bisa energi diesel. Sebelum ini dipakai oleh konsumen di rumah kita, ini terlebih dahulu tegangan tersebut dinaikkan, anak-anak, ya. Artinya menggunakan sebuah trafo. Kita ingat pelajaran yang tadi, trafo digunakan untuk menaikkan tegangan, sehingga di sini dari 10.000 volt itu dinaikkan menjadi 150.000 volt, kemudian dikirim, atau 150 kV dikirim melalui tiang-tiang yang tinggi itu, melalui sawah, kemudian masuk ke gardu induk, misalnya yang kamu ketahui di Tembara situ, ya. Itu diturunkan menggunakan trafo step down menjadi 20 kV atau sama dengan 20.000 volt, ya, 20.000 volt. Nah, kemudian diturunkan lagi
tegangan tersebut menjadi 220 volt baru ke rumah kita. Nah, ini penggunaan trafo pada transmisi energi listrik jarak jauh. Seperti ini, jadi energi listrik jarak jauh. Nah, seperti itu rumus-rumus yang digunakan. Nih, kalau menggunakan arus yang besar dan menggunakan tegangan yang besar, ini merupakan perbandingan saja pada transmisi tegangan listrik pada jarak jauh. Oke, demikian anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kemudahan oleh Allah. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.